Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema visualisasi bangsa, bangga berbangsa, dan bernegara Indonesia. Bersama saya Tifar Safira, penempatan di Kanwil PPN Aceh, dan tinggal juga di Banda Aceh, dan bersama 4 teman saya, yaitu ada Kak Faris. Hai Kak Faris. Halo, nama saya Faris Safrima, asal saya dari Kota Padang, penempatan saya dari Kantah Kota Padang. Dan hai Kak Faris, dan ini ada Kak Ruhul. Hai Kak Ruhul. Hai, nama aku Rul Kudusi. Aku asal dari Aceh Besar, penempatanku di Kantah Pidijaya. Hai Kak Ruhul, selanjutnya ada Kak Nisa. Hai Kak Nisa. Hai, nama saya Anissa, penempatannya di Kanta Kabupaten Tapanuli Selatan. Hai Kak Nisa, selanjutnya ada Kak Rizka. Hai Kak Rizka. Hai, nama saya Triska Andini, saya asal dari Medan, penempatan di Kantah Kabupaten Karo. Hai Kak Rizka. Oke, ini kan kita kenal semua. Jadi kita hari ini akan ngobrol tentang bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mengkampanyekan semangat bangga menjadi orang Indonesia. Gimana nih menurut Kak Nisa tentang visualisasi bangsa itu sendiri? Nah, kalau kita bicara mengenai visualisasi bangsa, yang terbayang adalah bagaimana Indonesia itu bisa terlihat di mata dunia. Kita punya budaya, bahasa, dan keberagaman yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya identitas unik yang membentuk wajah Indonesia. Seperti itu. Betul banget, bahkan lewat hal sederhana seperti makanan, pakaian adat, atau musik daerah, kita bisa menunjukkan siapa kita. Coba bayangkan, batik saja sudah diakui oleh UNESCO. Ini bukti bahwa visualisasi bangsa bukan hanya ada di buku sejarah, tapi nyata di kehidupan kita sehari-hari. Bener, aku setuju banget sama yang dikatakan sama Mas Faris. Apalagi di era digital sekarang, visualisasi bangsa bisa kita sampaikan lewat konten kreatif. Misalnya, vlog pariwisata, video seni budaya di TikTok, atau bahkan seperti podcast hari ini. Jadi, generasi muda punya peran penting dalam menjaga citra Indonesia dan menunjukkan cinta pada tanah air. Jadi cinta tanah air itu bukan cuma soal hafal lagu Indonesia Raya atau ikut upacara ya, tapi bagaimana kita menghargai dan menjaga negeri ini. Mulai dari yang kecil seperti pakai produk lokal, menjaga lingkungan, sampai berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Gitu. Betul banget. Tanah air itu juga bisa diwujudkan dengan prestasi salah satunya, misalnya ketika atlet Indonesia mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. Kita semua bisa merasakan kebanggaan sama. Itu salah satu contoh nyata kampanye bangga berbangsa dari generasi muda. Nah, kalau ditanya bagaimana kita berkampanye, menurutku kuncinya adalah di konsistensi. Kita bisa mulai dari media sosial, yang mana memposting postingan yang positif tentang Indonesia yang dapat mempengaruhi banyak orang. Dan jangan lupa, kampanye juga harus menyenangkan, bisa lewat musik, film, atau bahkan meme yang kreatif. Jadi bukan hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar masuk ke hati masyarakat. Kita juga harus jadi role model. Kalau kita disiplin, jujur, dan cinta produk lokal, orang lain juga akan ikut meniru. Itulah bentuk cinta bangsa Indonesia. Intinya, kampanye bangga berbangsa itu bukan tugas pemerintah aja, tapi tanggung jawab kita semua. Generasi muda punya power besar untuk membuat perubahan. Jadi teman-teman, visualisasi bangsa itu bisa kita wujudkan lewat budaya, kreativitas, dan perilaku kita sehari-hari. Rasa cinta tanah air bukan hanya sekedar teori, tetapi juga aksi nyata. Mari sama-sama kita kampanyekan bangga menjadi Indonesia, bangga berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Merdeka. Dadah. Merdeka. Ah. Dadah. Nah. Oke.